tersangka HR. Untuk tersangka PP ini dia sembunyi di balik pohon. Setelah dihadang, kemudian tersangka PP ini keluar dari tempat persembunyian, langsung menikam perut korban sebelah kiri. Kemudian korban sempat menahan pisaunya itu, membuka helm. Jadi si tersangka PP ini pakai helm. Pas lihat mungkin si korban yang kenal, langsung ditendang itu tersangka PP. Saat lihat tersangka PP ini jatuh, tersangka HR langsung menerjang korban sehingga terjadilah pergumulan. Saat pergumulan itu si tersangka PP ini dia megang pisau, maju lagi, hendak menusuk korban lagi. Sebelum ditusuk oleh korban masih dapat ditendang lagi sehingga pisaunya terpental. Nah, saat itulah terjadi perebutan pisau yang jatuh itu. Untuk mata pisaunya terpegang oleh si korban, untuk yang gagangnya terpegang oleh tersangka. Sehingga si tersangka HR inilah bisa menarik pisau itu dan langsung dipikapkan lagi pada dada sebelah kanan korban. Kemudian korban melarikan diri, kira-kira sekitar 20 meter jatuh. Melihat korban jatuh, korban tersangka melarikan diri. Kemudian untuk motifnya, ini ada dua motif. Yang pertama utang piutang dan ada hubungan asmara. Jadi berawal dari korban ini menawarkan pinjaman kepada tersangka PP, yang berlanjut ada hubungan asmara. Selanjutnya diketahui oleh tersangka HR yang merupakan suami dari PP. Hubungan itu sempat terhenti. Kemudian bahwa PP ini utang kepada kota. Dari itu kedua tersangka ini dikatakan untuk menghabisi korban. Kemudian kalau penangkapan, tim Polresta Jambi melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan. Saat ini saya berada di Polresta Jambi, Tribuners. Ini adalah saat ini Satreskrim Polresta Jambi sedang menggelar press release pengungkap pembunuhan Tigor Nainggolan. Hingga barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian, di mana ada magazin serta senjata tajam, Tribuners. Oke, Tribuners, kita langsung dengarkan keterangan dari Kapolresta Jambi. Saya dengarkan hari ini Polresta Jambi rilis 4 kasus perkara pembunuhan yang direncanakan dan atau pembunuhan. Dasar kami melakukan penyelidikan ini adalah laporan polisi nomor LPB 159 5 Romawi 2001. Tempat kejadian perkaranya di Lorong Pajero, RT 23, Kelurahan Bagian Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Waktu hari Senin, tanggal 24 Mei tahun 2021, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Korban atas nama Tigor Hartanegara Nainggolan, 28 tahun, warga Bagian Pete. Kemudian tersangka
ada dua. Yang pertama atas nama inisial HR alias HC alias A. Kemudian tersangka yang kedua atas nama inisial PP alias Tim. Jadi perlu saya jelaskan, tanggal 24 Mei tahun 2021 sekitar pukul 9.30 ini korban melintas di lorong Pajero RT 23, yang mana korban bertujuan mau ke rumahnya. Jadi pada kesempatan itu kedua tersangka ini sudah mengikuti korban. Kemudian saat korban keluar dari lorong itu, dihadanglah korban oleh tersangka HR. Untuk tersangka PP ini dia sembunyi di balik pohon. Setelah dihadang, kemudian tersangka PP ini keluar dari tempat persembunyian, langsung menikam perut korban sebelah kiri. Kemudian korban sempat menahan pisaunya itu, membuka helm. Jadi si tersangka PP ini pakai helm. Pas dilihat mungkin si korban dikenal, langsunglah ditendang itu tersangka PP. Saat lihat tersangka PP ini jatuh, tersangka HR langsung menerjang korban sehingga terjadilah. Nah, saat pergumulan itu si tersangka PP ini yang megang pisau maju lagi, hendak menusuk korban lagi. Sebelum ditusuk oleh korban masih dapat ditendang lagi sehingga pisaunya terpental. Nah, saat itulah terjadi perebutan pisau yang jatuh itu. Untuk mata pisaunya terpegang oleh si korban, untuk yang gagalnya terpegang oleh tersangka, sehingga si tersangka HR inilah bisa menarik pisau itu dan langsung ditikari pada dada sebelah kanan korban. Kemudian korban melarikan diri kira-kira sekitar 20-30 meter jatuh. Melihat korban jatuh, kedua tersangka melarikan diri. Kemudian untuk motifnya ini ada dua motif. Yang pertama utang piutang dan ada hubungan asmara. Jadi berawal dari korban ini menawarkan pinjaman kepada tersangka PP, kemudian berlanjut ada hubungan asmara. Jadi diketahui oleh tersangka HR yang merupakan suami dari PP. Nah, hubungan itu sempat terhenti. Namun demikian bahwa PP ini juga masih punya utang kepada korban. Jadi dari itu kedua ini merencanakan untuk menghabisi korban. Kemudian proses penangkapan, tim Polresta Jambi melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi sehingga didapatkan keberadaan kedua tersangka tersebut di daerah dusun Sungai Bayu, Kecamatan Tabir, Kabupaten Tebo. Kemudian tim gabungan Resmo Polda Jambi, kemudian tim Pakai Bintang Polresta Jambi dibantu oleh tim Tekap Macan Kota Baru, kemudian dibantu oleh jajaran Polres Tebo, melakukan pemeriksaan sehingga ditemukanlah di kebun masyarakat diduga kedua tersangka itu ada di gubuk tersebut. Kemudian setelah 20 tanggal
Kemudian kerugiannya ada 1 orang yang meninggal dunia. Barang bukti yang bisa kita amankan, yang pertama 1 bilah pisau dengan gagang kayu panjang 40 cm. Ini yang diakui oleh tersangka untuk melakukan penikaman terhadap korban. Kemudian 1 unit sepeda motor Yamanio warna merah Pol BH 4212, ini yang dipergunakan sebagai sarana transportasi kedua tersangka. Kemudian juga ada 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah, ini yang dipergunakan kedua tersangka untuk melarikan diri ke Kebo. Kemudian 1 buah helm warna hitam merek Ailio yang dipakai oleh tersangka PP. Kemudian helm warna putih. Kemudian 1 lembar ada bercak darah. Nah, ini yang digunakan korban. Oke, Tribuners, saat ini Kapolresta Jambi yang sedang berbicara. Yang digunakan korban. Kemudian 1 lembar celana panjang kain juga yang digunakan korban. Di TKP juga ditemukan 1 buah magazen dengan isi 2 butir amunisi. Ini diakui milik tersangka HR. Kemudian untuk senpinya masih kita tetapkan sebagai barang dalam pencarian karena menurut tersangka HR senjata rakitan itu dibuang di kilometer 19 Desa Sembako. Kemudian juga ada 1 lembar jaket kain warna abu-abu. Kemudian celana panjang warna merah yang digunakan tersangka PP juga dibuang. Ini masih kita lakukan pencarian. Tindak lanjut, kita akan berkoordinasi dengan JPU untuk lanjutnya pemberkasan. Tahap 1, tahap 2 menyerahkan barang bukti dan tersangka. Karena satu terduga melakukan perkara tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Di dalam asmara itu apakah ada persetubuhan antara tersangka perempuan dengan korban? Terus selanjutnya apakah selfie ini jarak perencanaan dengan eksekusi berapa lama? Menurut tersangka PP memang ada hubungan layaknya suami istri. Kemudian jarak dari awal perencanaan sampai eksekusi itu rencananya dimulai bulan Agustus 2020. Kemudian untuk selfie yang dibeli oleh HR itu dibeli sekitar bulan 12 tahun 2020. Jadi memang merencanakan untuk melakukan tindak pidana ini. Pak, kalau untuk otak dari pembunuhan ini apakah suami apa istri? Awalnya perencanaan ini dari PSK PP, istrinya. Ya. Karena merasa tidak senang waktu ketahuan sama suaminya oleh korban ini semuanya di close, HP semua ditutup semua. Mungkin tersangka PP ini kesal dan juga mau menunjukkan kepada suaminya bahwa dia pengen balik ke suaminya. Jadi ini wujud. Berapa Pak kira-kira total hutang tersangka sama Hutang PSK PP kepada korban sekitar 9 juta rupiah. Cukup? Boleh dijelaskan sedikit Pak kronologis pengungkapan kasusnya Pak, bagaimana Pak? Jadi berawal tim
gabungan Resmob Polda Jambi, Kaitan Kota Jambi, kemudian Macan Kota Baru, itu sekitar hari Selasa menemukan motor yang diduga digunakan oleh tersangka. Kemudian dari itu kita melakukan penyelidikan mendalam tentang kepemilikan motor tersebut, sehingga didapatlah bahwa motor tersebut oleh pemilik terakhir dipinjam oleh tersangka untuk digunakan sebagai sarana membuntuti korban. Cukup. Oke, Tribuners, itu keterangan dari Kapolresta Jambi, Kombes Pol Dr. Christian. Informasi Tribuners, ternyata otak dibalik pembunuhan ini adalah sang wanita atau istri dari sepasang kekasih ini, Tribuners, di mana ia merasa sakit hati lantaran sang korban memblokir semua alat komunikasi dengan dirinya. Cuk. Pak, boleh Pak sampai maju Pak sambil bicara Pak. Maju dikit Pak. Pak, pakai mic Pak. Tanya Pak. Ini Tribuners, wajah kedua tersangka sepasang suami istri yang tega membunuh Tigor Nenggolan hingga tewas, Tribuners. Kembali kami ingatkan terus, ternyata otak dibalik pembunuhan ini, pembunuhan berencana ini tidak lain adalah sang wanita. Dijawabnya ini abang yang datang tadi tuh dek, dia terus bang ngecek pak, ngecek terus pak, ngecek terus. Setelah itu 5 hari kemudian dia datang lagi pak, dia datang ke rumah bersama dengan anak buah dia yang bersama namanya Nando pak. Dia numpang istirahat di rumah saya pak, numpang istirahat kemarin saya suruh tidur lah kan, sekitar 15 menit setelah itu dia pergi pak. Terus saya kemarin kan masih pakai Facebook pak, nah dia dapatlah foto Facebook saya pak. Nah foto Facebook saya itu dikirimkan lagi dengan saya pak di WA. Ayu cantiknya nih ini pokok merayu lah supaya saya mau punya hubungan sama dia pak. Suami tahu? Suami saya belum tahu pak. Setelah itu setelah 3 hari kemudian dia datang pak ke rumah, dia datang sendirian membawa makanan untuk anak saya, minuman. Jadi mau lah jadinya, akhir ceritanya mau gitu. Terus ya itulah suami tahu kapan? Suami tahu bulan 12 pak 2019 kejadian. Suami tahu bahwa kami punya hubungan sama si korban. Habis itu stop? Iya kami stop, kami sempat pisah sama suami pak. Terus kami balik lagi sama suami. Nah, karena si korban kan dulu nyuruh kami cari pinjaman duit pak, kami orang susah, saya nak cari pinjaman. Berarti masih punya utang lah berarti sama si korban itu? Korban yang punya utang sama saya pak. Oh gitu? Iya, dia yang nyuruh saya cari pinjaman, duit itu saya serahkan sama korban. Sampai PPKB saya gadekan. Terus diputus lah, handphone semua, nggak ada hubungan lagi? Tidak ada hubungan lagi saya sama dia pak. Setelah itu saya sempat upload lagi kejadian sama dia pak. Saya ada nikah dia di Hotel Sophia bulan 2 tanggal 2 2020. Saya nikah. Sebelumnya? Iya, saya nikah sini dia pak. Dia ngancam saya pak, saya minta duit saya yang 9 juta itu, dia ngancam saya kayak gini pak, kata dia. Bang, bilang tolong kembalikan duit aku 9 juta ini, jangan aku sekarang dikejar-kejar utang. Dia ngancam saya, kau tahu tak saya di lagi aku milik pening kan? Dia tuh basa-basa pak. Sekarang pertanggungjawaban perbuatannya ya. Iya. Ya. Suami tahu dari mana? Ya. Ya.
ya.